Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Salma Pasaribu dengan NPM 2023-21-5013. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua secara lengkap bagaimana cara saya dalam mengembangkan modul ajar bahasa Indonesia kepada kelas 10 dalam mempelajari teks eksposisi yang menggunakan modul pengembangan ADI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, mulai dari kebutuhan analisis, perancangan ADI, perancangan modul, pengembangan isi, dan pengembangan lainnya. Model ini saya pilih karena memiliki struktur yang teratur dan terarah, sehingga memudahkan saya dalam mengembangkan modul ajar bahasa Indonesia kepada kelas 10 yang berfokus kepada teks eksposisi mulai dari tahap analisis yang membantu saya memahami kebutuhan dan karakteristik para siswa. Tahap desain yang memungkinkan saya menyusun materi teks eksposisi secara logis dan terstruktur. Tahap pengembangan yang memudahkan saya menulis konten dengan gaya eksposisi yang jelas dan objektif. Tahap implementasi yang memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai rencana, sehingga tahap evaluasi memungkinkan saya menilai efektivitas materi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Karena model ADI ini kerangka kerja yang sudah terbukti dan banyak digunakan di dunia pendidikan, sehingga saya yakin bisa menghasilkan modul ajar yang bisa memungkinkan untuk saya dapat mengajar sesuai kemampuan saya dan berkualitas, mudah dipahami siswa, dan mampu membantu mereka menguasai kompetensi memahami serta menyusun teks eksposisi dengan baik, sebaik-baiknya. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tahap-tahap dalam pengembangan pembelajaran bahan ajar teks eksposisi kepada anak SMA. Yang pertama, identitas itu saya pakai kepada satuan pendidikan SMA. Mata pelajaran SMA yaitu Bahasa Indonesia. Kelas fase saya mengambil fase B. Materi pokok yaitu teks eksposisi, alokasi waktu diperkirakan 90 menit. Modul pengembangan yaitu modul ADI. Ada seperti penjelasannya, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Di sini juga ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dapat membantu peserta didik menganalisis, mengevaluasi, menyusun, dan memproduksi teks eksposisi yang logis, kritis, dan berbasis bukti. Di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi, dapat membedakan antara fakta dan opini, serta bukti, dapat menjelaskan pentingnya menggunakan bukti yang valid dan relevan, dan dapat menganalisis teks eksposisi tentang isu sosial yang menentukan kejelasan argumennya. Baik, di sini juga ada profil bahasa Pancasila. Profil belajar Pancasila yaitu bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis teks, menciptakan argumen yang unik dan logis, mampu mencari informasi sendiri, dan memahami isu sosial untuk mengkaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini juga ada sarana prasarananya, itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran secara berlangsung. Yang pertama ada proyektor, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada buku referensi, yang keempat ada lembar penilaian, yang kelima ada bahan ajar cetak, yang keenam ada buku catatan, dan yang ketujuh ada contoh surat kabar. Model dan pembelajaran agar semua berlangsung dengan baik. Di sini juga ada model pengembangan garis besar atau pendekatan. Karena modul dapat dikembangkan dengan modul ADI. Di sini juga ada tahap-tahap analisisnya. Yang pertama, kita harus tahu kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Karena banyak sekali siswa yang belum dapat membedakan opini, teks, serta bukti. Karena kita tahu pemahaman siswa masih terbatas dan siswa juga membutuhkan contoh yang konkret dan latihan bertahap. Di sini juga ada analisis kurikulum. Analisis kurikulum itu mengharuskan siswa kelas 10 untuk mampu menghasilkan teks eksposisi dengan terstruktur secara lengkap dan efektif. Yang ketiga ada analisis masalah.
kesulitan menyusun argumen itu sangatlah kita ketahui mereka belum terlalu paham. Dan ketika kita tahu, kita juga harus bisa memberikan bagaimana cara agar mereka melakukan atau menyusun secara lengkap argumen yang ada. Di sini juga ada tahap desainnya. Kita harus tahu pengenalan teks eksposisi. Di bab 1 itu pasti kita menjelaskan secara definisi, fungsi, struktur, pendahuluan dan teks yang ada. Di sini juga ada rencana pembelajaran atau RPP. Di sini juga ada tahap development. Tahap development itu pengembangan materi. Kita harus mengerti modul yang kita akan berikan. Di sini juga ada contohnya. Contoh saya ambil dari teks eksposisi lengkap LKPD 1. Di sini adalah argumen yang menyusun kerangka. Di sini juga kita harus menjelaskan video apa yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Yang pertama, penjelasan dasar teks eksposisi. Yang kedua, kita harus menjelaskan struktur teks eksposisi. Yang ketiga, ada contoh argumen yang kuat versus lemah. Yang ketiga, kita harus latihan mini atau latihan kecil-kecilan dulu. Baik, di sini ada tahap implementation atau kita memerlukan skenario. Di sini saya mengambil waktu 90 menit karena agar dapat tidak terburu-buru untuk mereka memahami teks eksposisi yang akan mereka kerjakan. Di sini juga ada tahap evaluation, evaluasi formatif atau pantau diskusi kelompok, berikan umpan balik tentang argumen yang dibuat. Di sini juga ada perkiraan waktu yang dibutuhkan. 15 menit untuk penerapan bab 1 dengan menonton video berita tentang isu sosial. 15 menit ke depan penerapan bab 2 dengan latihan memisahkan fakta dan opini secara teks. 20 menit ke depan membaca dan menganalisis contoh teks media sosial dalam berkelompok. Yang keempat, 30 menit ke depan siswa mencari dua dan menyusun teks eksposisi. Yang terakhir, 10 menit ke depan kelompok berbagi ringkasan argumen yang akan dibuat sekelompok yang ada. Di sini juga ada tahap evaluation-nya. Evaluation ini bersikap formatif atau pantau diskusi kelompok dan berikan umpan balik tentang argumen yang akan dibuat mereka. Langkah-langkahnya juga ada ya. Kegiatan pendahuluan bisa kita berikan waktu 15 menit, kegiatan inti 60 menit, dan langkah selanjutnya 20 menit untuk memberikan contoh teks yang ada. Di sini juga secara singkat saya menjelaskan tujuannya. Itu dapat membantu siswa membuat teks secara terstruktur. Isinya itu ada 4 langkah: memiliki isu dan pendapat utama atau tesis, membuat kerangka teks atau pendahuluan seperti argumen yang jelas, dan jangan lupa kita berikan penutup. Cara kerjanya, siswa mengerjakan langkah-langkah demi langkah menggunakan sumber data yang terpercaya, yang intinya dapat menyerahkan untuk mendapatkan umpan balik dari guru kepada siswa lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan kepada kalian cara penilaiannya. Cara penilaiannya yaitu meminta siswa untuk merangkum poin-poin yang ada, memberikan tugas rumah, seperti PR untuk mereka memahami juga di rumah, tidak hanya di sekolah saja. Dan di sini juga ada menutup dengan pesan positif. Apa itu menyusun dengan pesan positif? Secara singkat, tujuannya membuat siswa untuk mengetahui teks yang tepat dan jelas. Kita juga bisa memberikan contoh-contoh lainnya, karena banyak siswa yang belum mengerti tentang apa yang akan mereka buat, seperti teks eksposisi dengan contoh yang lain. Jadi penilaian formatif ini dapat mengevaluasi proses pembelajaran, keterlibatan dalam kelompok. Hasil kerangka teks LKPD yaitu bisa kita ambil 30%, dinilai dari aktivitas siswa dan kekurangan kerangka teks yang ada. Kedua, ada sumatif. Sumatif itu mengevaluasi hasil akhir atau teks eksposisi secara lengkap. Secara langsung bobotnya itu bisa kita nilai 70%. Dinilai dari aspek struktur teks, argumen, dan bukti, bahasa, serta referensi dengan isu sosial yang ada. Di sini juga ada lembar observasi untuk mencatat perilaku siswa sesuai dengan profil pembelajaran Pancasila atau berakhlak
mulia, mandiri, serta memiliki riwayat gotong royong. Nilai akan dihitung dan memiliki nilai formatif dan nilai sumatif. Kelas 10 ini memiliki bahan ajar dari guru kepada siswa. Yang pertama, pengetahuan dalam menyusun teks. Kedua, modul struktur dalam kaidah kebahasaan teks. Yang keempat, referensi dalam literasi kritis dan penalaran yang logis. Baik, terima kasih kepada semua telah menyaksikan penjelasan yang sudah saya buat. Sekiranya video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa memudahkan kalian untuk mengerti apa itu penjelasan dari teks eksposisi. Terima kasih.